Di orang ini lihat nih. Betul. Hah? Saya nggak mengganggu sampean. Wah bu, emang nih, orang-orang ini ngambil jalanan umum nih. Ya. Ya. Ngambil jalan umum di mana? Semua dibikin kotor ya. Semua di mana? Memang luar biasa. Wow, bayangkan guys, sudah dinasehati tapi masih ngeyel juga. Wow, gila banget. Luar binasa. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa ada orang yang sudah dinasehati makan di jalan? Jadi di BSD atau di Serpong itu kan dikelola oleh swasta ya. Sehingga kalau misalnya nih ya ada jalan ya, jalan untuk jalan kaki gitu ya. Di sana itu ada khusus untuk jalan kaki ya. Sangat ramah dengan pejalan kaki. Nah, kalau misalnya orang jalan kaki terus ada orang duduk-duduk di situ makan kacang, makan apa segala macam. Walaupun tidak maksudnya tidak menjahati orang lain, itu kan termasuk tidak bagus ya. Itu termasuk kejahatan ya. Kalau misalnya nih ya, duduk nih di jalan nih ya. Terus orang lewat ke sana itu susah gitu ya. Itu kan sebenarnya kejahatan ya. Jahat itu namanya, menghalangi jalan orang lewat. Ya harusnya kan bisa ke tempat lain, kayak jangan di tengah jalan gitu kan. Jadi kalau saya perhatikan ini semacam pemikiran yang dibawa-bawa dari kampung. Mohon maaf yang nonton video ini ya, saya tidak bawa-bawa suku di sini ya. Kalau saya perhatikan dari logatnya, sepertinya ini suku dari M ya. Betul. Saya nggak mengganggu sampean. Gini guys, saya tidak bawa-bawa suku ya. Ada juga ya dari suku M ini yang bagus ya. Ada banyak yang baik ya. Cuman jumlahnya minoritas itu ya masalahnya. Nggak banyak maksudnya. Ada juga yang baik ya. Nggak semuanya dari suku M ini jahat ya. Ada juga yang baik. Cuman jumlahnya minoritas ya. Jadi gini guys ya. Kalau saya perhatikan itu ya. Dan ini terus berulang-ulang gitu ya. Berulang-ulang terus gitu ya. Ya di mana-mana juga saya sering menemukan hal seperti ini. Kenapa sih ya? Kenapa sih susah banget ya kalau misalnya kita merantau ke satu tempat. Kita susah banget ya menyesuaikan diri dengan lingkungan. Harusnya kan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi gini guys, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ini banyak yang kurang mengerti gitu ya. Ini sebenarnya seperti pedang bermata dua. Kalau untuk kejahatan sebenarnya nggak boleh dipakai ini. Ada istilah di mana bumi dipijak untuk kejahatan guys. Seperti pungli misalnya, akamsi. Akamsi itu kan anak kampung sini. Artinya gini, kalau kita bangun rumah, kalau bukan akamsi yang ngerehab rumahnya, ngerjain, itu biasanya dilarang. Itu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung yang salah. Yang benar itu kalau misalnya nih ada kelompok tertentu seperti yang ada di video ini ya, kemudian menghalangi orang jalan gitu ya. Padahal tradisinya di situ, budaya di situ, gak boleh duduk di tengah jalan. Nah, itu baru berlaku yang namanya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ini jangan disalahartikan ya. Ada banyak orang Indonesia kalau saya perhatikan salah mengartikan ini ya. Untuk pungli mereka menggunakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Kemudian mereka morotin pengusaha ya. Kemudian mereka mengorotin orang lain gitu ya. Sehingga apa? Sehingga para pengusaha kapok di sana ya. Jadi banyak ya akamsi atau anak kampung sini yang menggunakan strategi seperti ini ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Padahal untuk kejahatan. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung itu untuk kebaikan maksudnya, bukan kejahatan ya. Jadi kalau saya perhatikan orang-orang yang ini ya, yang duduk di situ dari logatnya, kalau saya perhatikan ya, ada semacam logat arah ke logat suku M ya, kalau saya perhatikan. Bukan berarti saya mengatakan semuanya suku M jahat ya, nggak seperti itu maksudnya. Yang konsepnya nggak seperti itu. Ada juga yang baik, cuma jumlahnya minoritas ya. Jadi ada banyak komentar-komentar tuh ya, komentar di videonya. Ya yang salah itu yang duduk, kenapa yang halangi orang jalan ya. Kemudian ngotot lagi gitu ya. Kemudian logatnya ketara banget gitu ya. Kemudian ada yang mengatakan, oh di daerah saya mah orang-orang seperti ini sudah disate gitu ya. Orang saya mah nggak boleh seperti itu, bla bla. Jadi marilah introspeksi diri ya. Gini guys, kita nggak boleh bawa-bawa suku ya. Kita harus ya mengerti situasi dan kondisi gitu. Karena nggak semuanya suku itu jahat gitu ya. Maksudnya suku tertentu jahat, nggak seperti itu ya. Nggak boleh seperti itu ya. Ada juga yang baik. Cuman kalau saya perhatikan di Indonesia itu ada semacam stereotip ya. Jadi suku tertentu itu ada semacam stereotip. Seperti misalnya di sebuah daerah yang sangat terpencil di
Pulau Jawa ada suku bernama suku Samin. Nah, suku Samin ini adalah salah satu suku paling jujur di Indonesia, guys, ternyata. Kenapa mereka jujur? Apa alasannya? Karena kebiasaan mereka, karena filosofi mereka. Jadi, stereotip suku suatu bangsa itu ya, misalnya nih ada suku-suku tertentu di Indonesia misalnya yang punya stereotip atau ciri khas gitu ya. Ada yang keras kepala, ada yang susah diatur, ada yang nggak semuanya tapi ya ini ciri khas ya. Ada yang suaranya keras, ada yang lembut gitu, ada yang baik, ada yang jorok dan sebagainya. Jadi kita berkaca dengan suku paling jujur di Indonesia yaitu suku Samin. Di video sebelumnya saya udah bahas nih ya. Suku Samin ini sangat jujur banget ya. Kenapa mereka jujur? Apa alasannya? Dan mereka sangat mematuhi yang namanya peraturan, sangat disiplin sekali. Kalau ngomong A, ya A gitu, nggak pernah berbohong. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena ternyata dipengaruhi oleh filosofi juga, didikan, doktrin, ya dogma dari kecil. Mereka didogma dari kecil untuk tidak berbohong. Kemudian harus menepati waktu ya. Mereka sangat-sangat jujur dan sangat-sangat sopan gitu. Ya, yang mempengaruhi doktrin mereka itu apa? Ternyata yang mempengaruhi doktrin mereka itu adalah agama Budi. Ternyata di Jawa, bukan di Jawa Barat, di Jawa Tengah itu atau di Jawa Timur itu ada agama Budi. Agama Budi itu artinya agama sinkronitas dari agama Buddha. Agama Buddha itu kan bersinkronitas ya, maksudnya melebur dengan agama-agama lokal ya. Nah, agama-agama lokal ini sebenarnya yang mempengaruhi ya kenapa ada semacam doktrin-doktrin dalam budaya tertentu ya. Kita ambil contoh misalnya seperti budaya Samin ini ya. Budaya Samin ini ada sebuah suku bernama suku Samin. Mereka itu didoktrin dari kecil untuk jujur ya. Bahkan kalau ada warung di sana, warung yang buka tapi nggak ada penjaganya, mereka biasanya meninggalkan duit saking jujurnya gitu. Kemudian disiplin gitu ya. Mereka tidak pernah mengganggu orang lagi jalan gitu ya. Ketika mereka pergi merantau, ya sebenarnya orang-orang ini kan jarang merantau ya. Tapi ketika mereka merantau, mereka mematuhi yang namanya peraturan lalu lintas misalnya. Kita ambil contoh lainnya seperti suku Sunda Wiwitan ya. Sunda Wiwitan itu kalau saya perhatikan itu orang yang jujur juga ya. Kemanapun mereka pergi, nggak pernah tuh mengganggu orang lain gitu ya. Mereka selalu introspeksi diri, nggak pernah tuh misalnya nih mereka duduk di tengah jalan gitu ya, atau ibadah di tengah jalan gitu, nggak pernah tuh. Ya, mereka biasanya sangat disiplin, jalan kaki gitu, jalan kaki juga di pinggir gitu ya. Sangat salut saya. Bayangkan ya, ternyata semakin modern zaman, mempengaruhi ini juga ternyata ya. Maksudnya nggak mempengaruhi yang namanya disiplinnya. Ada orang semakin maju zaman, ya semakin nggak disiplin gitu ya. Tapi ada orang semakin hidup di daerah terpencil, ya maka semakin disiplin dan semakin jujur. Seperti ya suku Baduy misalnya. Suku Baduy itu kan nggak pernah tuh mengganggu orang lainnya. Misalnya lagi ibadah orang lain dibubarin paksa, nggak ada seperti itu. Atau misalnya mempersekusi orang lagi ibadah, nggak ada seperti itu ya. Kemudian suka bohong gitu nggak ada ya. Kalau misalnya nih ya, ada besi dicuri gitu ya, jadi rayak besi gitu nggak ada ya. Orang Sunda Wiwitan nggak seperti itu guys kalau saya perhatikan. Ya kalau misalnya ada nyolong besi gitu ya, nggak pernah tuh dituduh orang Sunda Wiwitan, nggak pernah tuh ya. Nggak pernah tuh guys kalau saya perhatikan. Ya suku Samin ya, nggak pernah. Kemudian kalau ada kemalingan nggak pernah tuh ya suku Sunda Wiwitan dituduh, nggak pernah. Ya, atau suku Baduy nggak pernah. Kemudian kalau misalnya ada yang korupsi, nggak pernah tuh ya suku Baduy yang dituduh korupsi, nggak ada ya. Mereka itu ya sangat-sangat ini ya menghormati yang namanya leluhur ya. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur, kita itu sebenarnya sudah jauh dari ajaran leluhur kita guys. Kita hidup di zaman modern, tapi akhlak kita itu sudah jauh dengan filosofi leluhur kita. Apa sih filosofi daripada leluhur kita? Ada satu filosofi daripada leluhur kita dari Sabang sampai Merauke yang jarang kita sadari. Apa itu? Integritas. Ya, integritas itu artinya berbudi luhur. Berbudi luhur itu artinya berbuat baik sama orang. Integritas. Itu sangat ini guys, sangat diperlukan gitu untuk kemajuan suatu bangsa. Kita tidak akan bisa jadi negara maju kalau kita tidak berbudi luhur, berbudi pekerti. Tidak akan bisa. Karena apa? Karena gini guys, kalau misalnya ya kita itu jadi negara maju gitu,
Ya, kemudian ada investor datang dari luar, lalu kita tanyain agamanya apa gitu ya, kemudian eh, kita tanyain apakah mereka itu makan daging babi atau tidak. Enggak ada seperti itu ya. Jadi kita harus menghormati yang namanya investor-investor dari luar negeri ya. Kemudian pada saat kerja kita harus profesional gitu ya, nggak boleh bawa-bawa agama saat kerja. Sehingga apa? Sehingga investor senang gitu, suka gitu ya. Jadi saling menguntungkan gitu antara pekerja dengan investor. Sehingga kita jadi maju gitu ya. Kalau misalnya nih ya, kalau ada investor datang ke daerah kita ya, baru bangun pabrik nih ya, kemudian besinya kita rayap gitu ya. Besinya kita sembunyiin atau kita jual per kilo gitu ya. Kemudian ya tiang listriknya kita ambil ya, kemudian kabel-kabelnya kita ambil ya, kemudian dimaling terus ya. Yang ini apa? Yang ada para investor nggak betah. Kalau investor nggak betah di daerah kita atau di negara kita, maka akan pengangguran. Lagi-lagi pengangguran gitu. Karena apa? Karena akhlak kita ya, karena kelakuan kita. Jadi kelakuan kita lah yang bikin negara kita nggak maju. Kenapa kita sering berteriak-teriak? Kita pengangguran, nggak punya pekerjaan dan sebagainya ya. Kita tuh kerjanya cuman dagang gitu ya. Kita tuh kalau boleh jujur ya, ya dagang tepung gitu ya. Gorengan, tepung, cabai gitu. Itu aja sebenarnya dagang kita. UMKM kita tuh kan berkutat di situ ya. Kenapa? Karena investor-investor mendirikan perusahaan di Indonesia itu ada tapi dikit gitu. Nggak banyak, nggak seperti di Vietnam atau di China. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena kita itu terlalu kepo dengan urusan agama investor. Kita tanyain ya, investor itu apakah mereka beragama atau tidak? Ya, jadi seolah-olah kalau mereka nggak beragama, investor itu mereka jahat gitu. Investor nggak peduli dengan agama. Mau lu menyembah SpongeBob kayak, mau nyembah batu kayak, mau nyembah tong sampah kayak, nggak jadi masalah. Yang penting kelakuan lu baik gitu. Yang penting lu sopan gitu. Itu kalau saya perhatikan. Ya, menurut kalian gimana? Ya, apakah yang saya katakan ini benar atau tidak? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak mengatakan bahwa di suku M ini semuanya jahat. Enggak, ada juga yang baik, cuman jumlahnya minoritas ya. Jadi, kenapa saya bikin video ini? Tujuan saya itu bukan untuk memojokkan suku tertentu atau agama tertentu ya. Untuk introspeksi diri. Karena agama yang baik itu menurut saya pribadi itu mengajarkan introspeksi diri ya. Bukan mengajarkan untuk menjahati orang lain gitu. Enggak seperti itu ya. Ya, kemudian kejadian-kejadian seperti ini kalau saya perhatikan itu selalu terjadi di Indonesia gitu ya. Kemudian baru-baru ini ada viral tuh di Medan tuh ya. Ada orang lagi imlekan ya, kemudian mereka minum ya. Minum di rumahnya sendiri, indoor guys, bukan outdoor. Lalu ada yang negor tuh ya. Ada yang negor dari kaum radikal. Ada yang negor lalu ya dipecahin kepalanya. Ya iyalah kan, ya macam-macam ya kayak gitu jadinya ya. Jadi kita harus menghargai dong ya, menghargai orang lain. Makanya harus ada istilah introspeksi diri gitu. Jangan ya julid dengan orang lain gitu. Ya kalau nggak seperti itu ya. Menurut kalian gimana? Apakah yang saya katakan ini benar atau tidak? Tolong tulis di kolom komentar ya. Jadi pada intinya kita itu sebenarnya sudah terlalu banyak mengkonsumsi ideologi-ideologi yang aneh-aneh dari luar gitu. Kita sudah kehilangan jati diri kita gitu ya. Sebagai bangsa kita tuh berpakaian seperti orang Arab ya, kemudian berpakaian seperti orang luar ya. Kemudian kita menyukai film-film dari luar, film K-pop ya. Kemudian yang berbau luar negeri kita sukai, tapi dalam negeri kita biasanya nggak terlalu suka gitu ya. Kita tidak mau yang namanya berpikir, mengeksplor gitu ya. Oh ini ternyata budaya kita ya. Harusnya kita menciptakan budaya kita sendiri gitu ya. Budaya yang baik maksudnya, bukan meniru gitu ya. Jadi masyarakat kita itu adalah masyarakat peniru guys, bukan masyarakat pencipta gitu. Ya ini sangat-sangat memperhatikan ya kalau saya perhatikan ya. Sampai kapanpun kita tidak akan bisa jadi negara maju kalau seperti ini terus ya. Ditegor ya ngamuk ya, ditegor dikit ngamuk ya. Kalau misalnya ada orang misalnya nih yang negor kita ngamuk gitu ya, karena seperti yang di video itu ya, karena ada temennya gitu ya. Padahal kan BSD itu kan dikelola oleh swasta. Kalau saya perhatikan ya, suatu kompleks atau suatu perumahan yang dikelola oleh swasta itu dikelola dengan baik, menurut saya pribadi itu akan sangat berkembang pesat guys. Sangat berkembang pesat. Beda dengan yang dikelola oleh pemerintah. Susah kalau saya perhatikan. Kalau pemerintah
mengelola. Susah berkembang seperti kan. Kalau swasta sangat-sangat berkembang ya. Dan ini ya menurut saya pribadi yang perlu kita perhatikan ya, bagi yang nonton video ini ya, tolonglah ya introspeksi diri gitu. Kita tidak akan bisa jadi negara maju tuh kalau tidak introspeksi diri ya. Harus ada perubahan gitu ya. Ya, saya dulu pernah hidup di daerah tertentu yang tetangga saya itu nggak mau introspeksi diri, dari suku M ini juga ya. Nggak semuanya suku M seperti ini ya. Mohon maaf bagi interviewnya. Ada juga yang baik kok ya, tapi jumlahnya minoritas. Jadi tetangga saya ini susah gitu ya, kalau misalnya pokoknya kepo banget dah gitu dengan urusan kita. Ya, kemudian nggak mau berteman dengan kita gitu ya, mereka berteman dengan sesuku mereka gitu ya. Kemudian nggak mau bergaul dengan kita, suara musik menggelegar ya. Kalau kita tegur mereka ngamuk gitu. Ya, jadi menurut saya pribadi ini yang perlu kita perhatikan ya sebagai anak muda, terutama kaum intelektual ya. Ya, tolonglah ya kita mengintrospeksi diri gitu. Bangsa kita itu kan sebenarnya bangsa yang sangat-sangat pemaaf gitu ya. Bangsa yang sangat-sangat berbudi luhur gitu ya. Jangan ini dong guys ya. Jangan ngeyel gitu ya. Apakah dipengaruhi oleh agama-agama dari luar gitu? Saya tidak akan menyimpulkan ya. Kenapa kita tidak mau introspeksi diri? Apakah dipengaruhi oleh agama dari luar? Sepertinya dugaan saya jangan sampai memberikan kesimpulan. Kalau saya memberikan kesimpulan itu artinya saya berpihak. Saya nggak mau berpihak di video ini ya. Silakan simpulkan sendiri ya. Mari kita introspeksi diri ya. Kalau kita nggak introspeksi diri, nggak bakalan cari negara maju guys. Siapa lagi yang nasihatin Anda kalau bukan saya ya kan? Ya, untung ada internet sehingga bisa nasihatin langsung dengan internet. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya warga bijaksana bijak sini. Salam rasional.